pembelajaran dan pengembangan diri. Saya di sini sangat antusias sekali untuk berbicara tentang seni teater. Seni teater ini penting karena menjadi wadah untuk mengekspresikan ide, emosi, dan kritik sosial secara langsung. Dan setelah mendengarkan episode ini juga harapannya mahasiswa dari luar PTSI maupun di PBSI bisa lebih mendalami terkait seni, terkait khususnya di seni teater. Nah, hari ini kita kedatangan tamu hebat yang akan berbicara tentang seni teater. Nah, tamu kita ini adalah Mbak Hani, seorang mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa, yaitu Bengkel Seni, dan juga aktif dalam berbagai pementasan seni teater. Terima kasih telah bergabung di podcast hari ini, Mbak Hani. Terima kasih Mbak Lili. Langsung saja Mbak Hani. Nah, menurut Mbak Hani itu seni itu apa sih? Oke, kalau menurutku seni itu adalah sebuah wadah di mana kita bisa menuangkan emosi kita, menuangkan perasaan kita menjadi suatu bentuk yang dapat dilihat oleh orang lain seperti itu. Terus di dalam seni itu kita juga bisa mengekspresikan segala hal, segala unek-unek yang kita miliki untuk dapat dinikmati oleh orang lain seperti itu. Oke, nah kita sudah berbicara tentang seni ini. Nah, apa sih yang membedakan dari sastra dan seni itu? Sastra dan seni. Oke, kalau menurutku sastra itu adalah bagian dari seni. Karena kan seni itu ada bermacam-macam. Ada seni tulisan, sastra itu, terus ada juga suara, ada juga gerakan, ada juga visual. Nah, jadi kalau sastra itu fokusnya ke penulisannya. Contohnya kayak yang biasa kita buat kayak di prodi kita tercinta itu kayak ada puisi, ada novel, ada cerpen dan lain sebagainya. Jadi sastra itu adalah sebagian kecil dari seni, karena seni itu sangat amat luas. Gitu. Baik. Nah, Mbak Hani, sekarang tugas yang digeluti di bidang seni itu apa sih? Kalau sejauh ini sih aku lebih seringnya ke seni teater. Tuh, jadi kayak sering kan seni teater itu kan dianggapnya kayak ibunya dari seni gitu. Jadi kayak di dalam seni teater tuh aku bisa mempelajari banyak hal, jadi kayak lebih condongnya ke seni teater aja gitu. Oke. Lalu apa sih yang membuat Mbak Hani tertarik di dunia teater? Kalau yang membuat aku tertarik di dunia teater itu sebenarnya nih, kan kayak yang aku sebutin tadi kayak seni teater itu adalah ibunya dari para seni gitu ya. Jadi kalau di seni teater itu tuh kita bisa belajar banyak hal. Contohnya kayak kan seni itu ada bermacam-macam, ada gerak, ada visual, suara dan lain sebagainya. Itu kan termasuk ke dalam seni teater. Jadi kayak seni teater itu naskahnya itu kepenulisannya pun juga termasuk ke seni teater. Kayak sastra itu ada di seni teater. Terus gerak itu juga bisa melalui pola lantai, melalui pola tubuh di dalam seni teater. Terus kalau musik, suara itu bisa melalui kayak musik suasana, musik transisi, kayak backsound yang ada di teater. Jadi kayak teater itu sangat kompleks. Jadi aku senang sekali untuk menggelutinya. Dan juga di dalam seni teater itu kan kita juga belajar untuk menjadi orang lain. Jadi kayak aku bisa mencoba berbagai karakter di dalam seni teater itu. Contohnya kayak kemarin aku menjadi seorang tokoh ibu-ibu. Nah kan kalau di dunia nyata kan aku gak mungkin ya jadi ibu-ibu, karena aku adalah seorang mahasiswa. Nah jadi kayak di dalam seni teater aku bisa menjadi orang lain, itu sangat amat hebat dan aku menyukainya seperti itu. Oke, tadi kan sudah pernah mengatakan bahwa sebagai ibu. Ya. Nah, apa saja tantangan dalam berlatih di teater itu? Oke, tantangannya itu sebenarnya lumayan banyak sih. Kayak ini kita harus
mengelola emosi kita. Kan kalau di atas panggung itu kan kita tidak menjadi diri sendiri, kita menjadi orang lain. Jadi kayak kita harus bisa memasukkan karakternya kita ke pada tokoh yang kita pilih itu yang sedang kita jalani. Terus setelah itu kita juga belajar olah vokal. Olah vokal itu kayak sebisa mungkin suara kita yang di sini dengan penonton yang ada di pojok belakang itu tuh bisa terdengar seperti itu. Terus juga belajar olah tubuh. Nah kalau belajar olah tubuh itu tuh yang paling susah kalau menurutku, karena gestur yang kita mainkan ketika kita ada di atas panggung harus terlihat oleh penonton yang ada di pojok sana. Sedangkan kalau misal kita bergerak pun apa ya, nggak mesti kayak penonton yang di pojok sana itu tuh paham sebenarnya kita tuh bergerak apa sih, seperti itu tantangannya. Nah, untuk tantangan karena menurut Mbak itu sebelum latihan teater tuh skill apa yang harus dimiliki? Yang harus dimiliki kalau menurutku ini sih pengelolaan emosi, karena di dalam teater itu kan kita tidak bekerja sendiri, tentunya banyak banget orang yang akan bersama kita kan. Misal kalau kita jadi ini aktor, kan kita juga akan bekerja sama dengan yang namanya sutradara, dengan tim produksi, ada tim artistik juga. Nah, jadi kita harus bisa kayak menempatkan diri gitu, dan skill yang harus dimiliki itu emosi ketika di atas panggung, seperti yang aku sebutkan tadi, kayak istilahnya itu kayak jaga mood gitu, jaga suasana hati gitu. Terus benar-benar kayak kalau di atas panggung itu harus memasukkan si tokoh yang sedang kita perankan ini ke kita, dan kita saat berani itu harus benar-benar kayak keluar, aku bukan Hani, Benar lepas gitu ya. benar banget. Tips and triknya pertama kali untuk latihan teater itu Tips and trick ini kan di teater itu ada latihan dasar namanya olah vokal, olah tubuh, sama olah rasa. Nah itu 3 hal yang paling pokok di dalam teater. Jadi pertama-tama kita harus bisa 3 hal itu, kayak dasar-dasarnya dulu. Terus nanti kalau misal kita menjadi seorang aktor, itu tuh nanti harus mengenali aktor yang sedang kita perankan. Kita harus membuat kayak jalan cerita dari aktor tersebut. Kayak ini 3D karakter, 3 dimensi karakter itu kayak nanti kita mencari aspek psikologinya si aktor, terus aspek fisiologi dan aspek sosiologinya, seperti itu. Jadi kayak dikulik-kulik gitu dulu. Nah, Mbak ini pernah kayak nulis naskah gitu gak sih? Pernah. Judulnya apa? Kalau yang terakhir kemarin itu judulnya Nirmala. Itu ceritanya tentang apa? Ceritanya itu tentang seorang anak perempuan yang disitu tuh namanya Nirmala. Nah, itu aku menjunjung ini sih, kasus feminisme sama patriarki. Nah, jadi Nirmala itu adalah seorang anak perempuan bungsu di suatu keluarga. Nah, dia tuh anak bungsu tapi kayak ditekan gitu kan. Dia anak bungsu, dia punya kakak, punya ibu juga, tapi selalu yang dipekerjakan itu dia. Kan ayahnya kan udah meninggal di dalam cerita itu. Jadi kayak keluarganya itu tuh butuh yang namanya keuangan yang lebih buat hidup di masa mendatang, tapi yang disuruh-suruh itu Nirmala. Nah, sampai Nirmala ternyata itu ada plot twist di situ. Ternyata Nirmala itu dijual oleh kakaknya ke dukun palsu seperti itu. Jadi kayak menggabungkan antara realis dan surrealis. Terus nanti rencananya akan dibikin drama musikal seperti itu.
di naskah adaptasi dari cerpen itu namanya Rakyat. Oh ya, itu tentang Ceritanya tentang ini kemiskinan di suatu desa. Nah, dimana itu tuh kayak apa ya? Ada tokoh namanya Wakinem. Nah, Wakinem tokoh utamanya namanya Wakinem. Nah, dia tuh kayak punya suami, tapi suaminya nggak kerja, lontar-lantung kayak gitu. Tapi kayak tiap hari itu minta dimasakin. Nah, terus Wakinem harus memasak dengan cara apa gitu. Terus endingnya juga si Wakinem itu tuh bunuh diri karena saking nggak kuatnya gitu. Nah, kalau disuruh pilih untuk menjadi aktor, pasti adalah penulis naskah. Kalau disuruh milih, aku mending jadi aktor sih. Kenapa pengen jadi aktor? Karena kalau jadi aktor tuh kayak apa ya? Aku lebih mendapatkan banyak ilmu gitu loh. Dibanding kalau semisal aku jadi sutradara. Kalau jadi sutradara itu kan kita harus mengatur suatu pementasan menjadi sedemikian rupa, kayak mengatur tim produksinya, mengatur nanti artistik, kayak kostumnya, make upnya harus kayak gimana, tata panggung. Itu kan semuanya konsulnya itu sutradara, dan sutradara itu kayak dianggap sebagai orang yang paling tahu gitu. Kalau aku lebih mending jadi aktornya sih, kayak mendapatkan apa ya, kayak pengetahuan kayak nanti diatur segimanapun. Dan kalau misalnya jadi aktor pun aku juga bisa mengeksplor tokohku sendiri gitu. Jadi seperti itu. Kalau penulis naskah pun juga sama sebetulnya, kayak membuat jalan cerita dari awal sampai akhir yang nantinya bakal apa ya, dinikmati oleh penonton. Itu kan bener-bener kayak teka-teki banget ya. Ini sebenarnya make sense gak ya? Kayak jembatan-jembatannya itu masuk enggak gitu. Kalau aktor kan ya udah, kita sudah bahasa kita gitu. Mungkin terakhir nih Mbak Ani, harapannya untuk perkembangan seni teater di kalangan mahasiswa seperti apa? Kalau perkembangan mahasiswa, harapanku ini sih teman-teman jangan lupa apa namanya, tetap menggeluti yang namanya seni ya. Karena seperti yang aku sebutkan tadi, seni teater itu adalah ibu, istilahnya kayak induk dari para seni. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari seni-seni lain, itu boleh banget kayak misal terjun ke dunia teater dulu. Karena ya itu, di teater itu tuh kompleks banget seperti itu. Dan jangan lupa nonton pentas perdana dari UKM Bengkel Seni di bulan Mei nanti ya teman-teman. Tempatnya coming soon. Pantau terus di IG Bengkel Seni. Ya, jangan lupa nonton. Iya, jangan lupa nonton. Seru banget ngobrol kita hari ini tentang teater ya. Terima kasih banyak Mbak Ani atas pengalaman yang diberikan untuk kita ya. Apa ya? Sebelum kita memulai menjadi apa ya, ke dalam seni teater itu ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast di Ruang Ekspresi. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik menarik lainnya.